Israel mulai tarik pasukan IDF dari Gaza. Hal ini dilakukan pasca Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Israel mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Nampak sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan militer Israel mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tak kembali lagi. Adapun sejumlah poin yang disepakati Hamas dan Israel dalam fase pertama proposal perdamaian Gaza diantaranya, Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, serta melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Hari yang dinantikan masyarakat Palestina terutama Gaza akhirnya tiba. Palestina merayakan kesepakatan damai Israel-Hamas yaitu gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi Palestina sorak-sorai merayakan pengumuman tahapan pertama rencana perdamaian Israel-Hamas. Israel-Hamas menyepakat gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi dari berbagai usia meneriakan dan melambaikan bendera turun ke jalan merayakan kabar bahagia ini. لن ننسى موقف المقاومة الإسلامية في لبنان أبدا ما حيينا ولا موقف الجمهورية الإسلامية ولا موقف إخواننا العمالقة في اليمن ولا موقف المقاومة العراقية. إنه يوم مجيد لنقول الجميع شكرا لكم نحن نحو فلسطين أقرب. شكرا لكم لقد ساعدتونا للانتهاء من. Selain pengungsi Palestina, relawan dan tim medis di pertahanan sipil kota Gaza pun bersujud dan bersyukur adanya kabar bahagia ini. سنتين الحمد لله سنتين في شمال غزة صابر مرابط تركت أهلي وزوجتي وأولادي والحمد لله ما زلت في شمال غزة الحمد لله على Tak hanya di Gaza, ratusan warga Israel pro-Palestina juga merayakan kesepakatan gencatan senjata ini di lapangan Hostages di Tel Aviv. Semua pihak berharap semua pihak menghargai kesepakatan ini dan melaksanakan persyaratan perjanjian dan tidak menghindari ataupun menunda pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau kondisi korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo yang mengalami luka berat. Syahlendra Haikal dirawat di RSUD Noto Puro Sidoarjo, Jawa Timur. Haikal merupakan salah satu santri korban yang kakinya diamputasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk salah satu santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Syahlendra Haikal di RSUD Noto Puro Sidoarjo, Jawa Timur. Mensos mengungkap upaya perawatan dan penyembuhan Haikal terus dilakukan tim medis. Setelah menjalani proses amputasi terhadap salah satu kakinya, Haikal yang sempat viral di sejumlah media sosial karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya semakin membaik. Keinginan korban untuk mendapatkan kaki palsu langsung dipenuhi. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan selain kaki palsu, pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua korban dalam merawat korban yang mengalami disabilitas akibat musibah Ponpes Al-Khozini yang ambruk Senin 29 September lalu. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa gerak, itu semuanya akan dibantu. Tapi lebih dari itu yang lebih penting adalah perlindungan dan jaminan sosialnya. Sampai kita tadi diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan-kebutuhan orang tuanya untuk bisa menemani, membimbing putranya yang sekarang penyandang disabilitas. Menurut rencana setelah luka kakinya sembuh, Haikal santri asal Probolinggo, Jawa Timur ini akan menggunakan kaki palsu yang disediakan gratis oleh pemerintah. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun diserahkan kepada keluarga. Delapan jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Kedelapan jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Khozini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Khozini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di Posko Crisis Center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah. Di Jombang, Jawa Timur, PUPR memeriksa kondisi bangunan di salah satu ponpes tertua. Dipimpin langsung Dirjen Cipta Karya Dewi Komistriana, Kementerian PUPR datangi Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Jombang, Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren, memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut. Pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bangunan roboh seperti di Pondok Pesantren Al-Khozini kemarin. Sementara terkait tindak lanjut penanganan pemerintah terhadap bangunan Ponpes Al-Khozini yang roboh, Kementerian PUPR rekomendasikan agar seluruh bangunan Ponpes Al-Khozini dibangun ulang. Kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis. Sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Proses pemeriksaan tidak hanya terhadap bangunan lama, tetapi juga sejumlah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Dr. Bagus, iNews melaporkan. Tim penasihat hukum mendatangi Polda Metro Jaya menanyakan permintaan data temuan dalam kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Panggayunan. Polisi menjanjikan akan memaparkan data-data tersebut. Sore tadi, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru Panggayunan mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan tindak lanjut penyampaian surat permintaan data tentang temuan dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru. Sebelumnya, tim penasihat hukum telah datang menyampaikan surat tersebut pada Senin 6 Oktober lalu, di mana tujuan utamanya adalah membuka kembali penyelidikan kasus ini. Penasihat hukum mendapatkan respon dari kepolisian. Petugas berkomitmen akan menjelaskan dan memaparkan mengenai barang buktinya dalam waktu dekat. Saya kemari menanyakan mengenai surat kami yang minggu lalu. Kami meminta beberapa data, tapi sudah dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Resmo, bahwa datanya itu setelah ada penjelasan baru kita data, sehingga maksudnya adalah data-data yang kita minta itu biar dijelasin dulu baru kita akan diberikan, seperti itu. Terus yang kedua, sebelum itu juga bukan mungkin, pastinya kami akan ke TKP dulu, akan dibantu oleh pihak Polda Metro Jaya untuk melihat urutannya gimana, sehingga pada saat kita memaparkan kami sudah dapat gambaran. Pada Jumat sore ini kembali datang Pak Dwi Semabuk Mira, perwakilan dari penasihat hukumnya dalam perkara almarhum ADP, hadir di sini kembali
kembali tadi membahas kesepakatan, ya, beberapa kesepakatan yang minggu depan akan segera dilaksanakan. Ya, minggu depan akan segera dilaksanakan dan paling lama mungkin Kamis ya Pak ya. Kamis dari tim akan hadir lengkap, ya. Kemudian nanti akan disambut oleh dari Direktorat Kriminal Umum, dalam hari ini dari Subdit Resmob, ya, untuk memaparkan segala suatu hasil mulai dari olah TKP sampai dengan penyelidikan hingga hari ini. Maksudnya hari ini karena handphone korban kan sampai saat ini belum ditemukan. Jadi nanti penyelidik juga akan memaparkan bagaimana metode mereka mencari serta cara mereka untuk menemukan barang bukti yang... Sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memasuki tahap pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Dalam kesimpulannya, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotman menilai penyidik belum pernah menjelaskan pihak yang diduga diperkaya dalam kasus tersebut, termasuk nilai dan cara terjadinya dugaan perkayaan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menegaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem telah sah dan sesuai prosedur hukum. Kejaksaan Agung mengaku sudah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Sidang putusan pra-peradilan Nadiem Makarim akan digelar pada 13 Oktober mendatang. Kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Dan dalam BAP-nya si Nadiem sama sekali tidak ditanyakan mengenai ini loh angkanya berapa, caranya bagaimana, kerugian itu dari mana, nggak ada pertanyaan itu. 3 BAP-nya si Nadiem sebagai calon tersangka sangat umum, general. Makanya kita mengatakan ini benar-benar melanggar hukum acara tentang minimum 2 alat bukti. Itu. Yang dipersoalkan oleh pemohon mengenai audit LHP, sudah ada beberapa putusan tadi kita bacakan. Putusan perkara Budi Said, putusan perkara Thomas Limbong, satu lagi itu yang menyebutkan dalam pertimbangan pra-peradilan itu tidak harus ada audit LHP-nya, hasil LHP-nya, sepanjang sudah dinyatakan oleh audit yang berwenang ada kerugian negara dan sudah disepakati sama penyidik, dan itulah alat bukti surat kita yang kita ajukan, risalah ekspos dan surat tugas pimpinan BPKP untuk auditor menghitung kerugian keuangan negara. Kita ke informasi lain, pemirsa, selebritas Amar Zoni kembali membuat ulah dengan mengedarkan narkoba dari dalam rutan. Aksi Amar Zoni tercium oleh petugas rutan dan langsung melaporkan temuan narkoba pada polisi. Lagi-lagi Amar Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam rutan Jakarta Pusat. Ironisnya, Amar Zoni mengedarkan narkoba saat ia menjalani hukuman di dalam rutan. Amar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Dari hasil penyelidikan, komunikasi terkait transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan, termasuk Amar Zoni. Kami segera melakukan laporan dan serah terima barang bukti
yang berupa barang yang diduga narkotika. Nah, setelah itu pihak Polsek Cempaka Putih lah yang melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan selama proses pemeriksaan lebih lanjut, saya mengikuti karena tanggal 20 Januari tahun 2025 saya baru dilantik dan menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Jadi saya mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polsek Cempaka Putih. Pada prinsipnya kami selama proses pemeriksaan berlangsung, kami bersikap kooperatif dan transparan kepada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Apa saja yang dibutuhkan, baik itu saksi atau data-data, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Kasus narkoba yang menjerat aktor Ahmad Zoni kini telah mencapai 4 kali sejak tahun 2017. Peluang bebas dirinya pada Desember 2025 melalui program asimilasi kini terancam pupus. Belum tuntas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Ahmad Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Kasus narkoba pertama kali yang melibatkan Ahmad Zoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu, Ahmad Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitas di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Ahmad Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Ahmad Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Di tahun yang sama, yakni Desember 2023, Ahmad Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Ahmad Zoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Ahmad Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus.